Dia mending ke orang. Baik ulang deh, tinggal jeda. Assalamualaikum, Mak. Eh, tinggal ngaran unggul ya. Ketinggal slide apa pasti. Ini nggak bisa di slide. Oh, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hukum fisik dalam mendidik anak dalam perspektif Islam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Tri Raharjo dan teman saya Wira Nugraha. Oke, kita mulai. Di sini ada pengertian hukum menurut pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus tugas khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmania dan potensi rohania seperti akal, perasaan, kehendak, dan potensi rohani lainnya. Selanjutnya ada konsep pendidikan anak dalam Islam. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Hakikatnya, pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa atau muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Dan di sini juga ada pandangan ulama terhadap hukuman fisik dalam mendidik anak. Menurut Ustadz Samsul Arifin, dalam hal ini berpendapat bahwa mendidik anak dengan metode memukul boleh dilakukan dengan syarat tidak mencederai fisik anak tersebut. Sedangkan menurut Ustadz Haji Jamaluddin MAG, dalam hukum Islam tidak boleh mendidik anak dengan cara memukul. Hanya saja, jika perilaku anak melanggar daripada aturan syariat, maka diperbolehkan untuk orang tua mendidik anak dengan cara memukul. Selanjutnya, kita lanjutkan saya. Baik, di sini ada dampak menggunakan fisik dalam mendidik anak. Yang pertama ada dampak negatif eh, dari Muhammad bin Abdullah Sahim mengatakan dampak negatif bagi anak atas hukuman yang menggunakan kekerasan yaitu anak yang merasa rendah diri. Terus yang kedua suka membangkang sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidiknya. Yang kedua ada dampak menggunakan fisik dalam mendidik anak, yaitu dampak positifnya. Dari Armai Arif mengatakan, dampak positif dari hukuman antara lain menjadikan perbaikan terhadap kesalahan murid. Terus, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Yang terakhir, merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. Terus di sini ada juga cara mendidik anak. Demikian pula terhadap mendidik anak, apabila melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat, usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan bagi anak didik. Jika dengan usaha itu belum berhasil, maka pendidik bisa menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan atau mengacuhkan anak didik. Jika hukuman psikologis itu tidak atau belum juga berhasil, maka pendidik bisa menggunakan pukulan, tentunya dengan aturan juga. Terus, pendapat kelompok kami, menurut kelompok kami, dalam mendidik anak dengan metode memukul boleh dilakukan, tentunya dengan syarat tidak mencederai fisik anak tersebut, sebagai sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memberikan perintah kepada anak-anaknya yang telah berumur 7 tahun untuk mendirikan sholat
dan diperbolehkan memukul mereka di umur 10 tahun ketika anak enggan untuk melaksanakan sholat. Sehingga tujuan memukul di sini semata-mata untuk mendidik, bukan untuk menyakiti anak. Sekian presentasi dari kelompok